Ya, baik, harapan kita semua sehat. Kita akan mulai pembelajaran kita kali ini. Pada petugas silakan memimpin doa kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita satu dulu sudah. Mari langsung. Satu dulu selesai. Marilah kita bernyanyi dan kirim pujian nomor 45 dan kirim jemaat nomor 337. Kenapa kita tidak bersyukur? Betapa kita tidak bersyukur dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dan berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu, Bapa yang berada di kerajaan surga, di mana pada pagi hari ini kami masih dapat merasakan anugerah daripadamu, sehingga kami dapat berkumpul di sekolah kami ini untuk melaksanakan pembelajaran. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pembelajaran kami, dan yang Engkau berkati mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Curahkan Roh Kudus yang selalu menyertai kami, kiranya kami dapat menerima pembelajaran itu dengan baik, agar dapat menjadi bekal kami di masa depan. Kiranya buat guru-guru kami, berikanlah mereka kebijaksanaan, ketabahan dan kesabaran dalam mendidik kami anak didiknya. Begitu juga kepada kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, tetaplah dalam lindungan-Mu. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan dan rezeki yang berlimpah, agar mereka dapat menafkahi kami anak-anak. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya hapuskanlah. Di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Amin. Ya baik, terima kasih. Silakan dulu. Nah, anak-anak kami pada saat ini kita akan memulai pembelajaran kita, tetapi untuk melatih semangat dan motivasi kita, mari semuanya membuka diri. Ya, mari ya, baik. Semuanya berhadapan-hadapan, yang berikutnya berpasangan. Oke, ya Bapak. Sudah. Nah, semua masing-masing pegang dulu buku catatannya seperti ini. Pakai tangan kanan. Sudah berhadapan. Oke. Nah, yang pertama, kalau saya katakan tangga, siap. Kita coba ya, tangga, siap. Oh, ya, siap. Kalau saya katakan tangga, siap. Sambil ngomong ya. Kemudian kalau saya katakan tangan. Nah, gitu ya. Oke. Kalau saya katakan tangkap, tangkap punya temannya. Oke, ya. Bukunya ditangkap. Oke. Maka yang pegang buku pastikan hindari bukunya tidak tertangkap oleh teman. Kita coba. Ulangi. Ya. Tangga. Ulangi sekali lagi. Tangga. Oke. Tangan. Tangga. Oke, jangan salah seperti kita dia. Siap. Ini final. Siap. 3. Kita mulai. Tangga. Tangga. Tangan. Tangga. Oke, sekali lagi. Ini yang terakhir. Oke. Tangga. Ya, baik anak-anak kami, pada kali ini kita akan masuk pada materi terkait dengan hedonisme dan kegugaharian. Anak-anak kami, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini. Yang pertama, menyimpulkan dengan kalimat sendiri perbedaan tentang gaya hidup hedonisme dengan gaya hidup yang mencerminkan kegugaharian. Kemudian, mengemukakan pendapat tentang perubahan perilaku dari sikap hedonistik menjadi sikap gugahari.
Lalu yang ketiga, mendaftarkan sedikitnya 3 sikap hedonistik dan 3 sikap ugahari. Lalu yang terakhir, mengusulkan model gaya hidup ugahari bagi keluarga di tengah-tengah tantangan masa kekinian atau di tengah-tengah tantangan zaman kekinian. Nah, anak-anak kami langsung saja kita akan lihat bagaimana tanggapan Alkitab terkait dengan gaya hidup dan pola hidup. Kita akan lihat doa Bapa kami, sama-sama kita baca bersama. Berikanlah 2, 3 ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya baik, kata pada doa Bapa kami ini mencerminkan yang pertama, Yesus mengajarkan supaya kita hidup dalam kesederhanaan, menolak pola hidup loba dan tamak. Ya, nah, ini yang perlu kita pahami nanti berdasarkan doa Bapa kami. Selanjutnya, anak-anak kami, arti pola hidup loba. Arti pola hidup loba adalah sebuah gaya hidup yang mengupayakan kesenangan semata. Lalu pola hidup yang mencerminkan sikap serakah, tamak, selalu ingin mendapatkan banyak walaupun sudah memiliki harta misalnya dan sebagainya. Kemudian pola hidup loba ini adalah pola hidup yang tidak pernah puas terhadap pencapaian yang sudah diperoleh, tidak pernah bersyukur atas berkat Allah yang sudah diterima setiap hari di dalam kehidupan. Selanjutnya, anak-anak kami sekalian, kita akan lihat kalau tadi kita pahami arti kata pola hidup loba, sekarang kita diperhadapkan pada arti kata hidup sederhana. Pola hidup sederhana adalah pola hidup yang mampu mengendalikan hawa nafsu, keinginan, dan mengedepankan tanggung jawab untuk memuliakan Allah dengan mempergunakan harta yang dimiliki untuk kebaikan. Nah, apakah orang yang memiliki pola hidup sederhana bisa menjadi orang kaya? Bisa. Tetapi pola hidupnya itu tadi bukan harta yang menguasai, tetapi dia mampu mengendalikan hawa nafsu keinginannya untuk berpoya-poya, lalu dia pergunakan seluruh berkat Allah di dalam kehidupannya untuk memuliakan Allah. Ini yang harus kita perhadapkan dalam kehidupan. Nah, anak-anak kami, pesan Yesus. Yesus berpesan sebagai teladan dan guru agung bagi orang Kristen, supaya orang Kristen mampu membawa diri dalam pengendalian hidup dan mampu mengedepankan pola hidup sederhana tanpa kehilangan identitas sebagai orang percaya. Orang percaya yang dimaksud adalah orang percaya yang mengaplikasikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan. Misalnya seperti apa? Kasih, murah hati, ya kan? Baik, rendah hati, sederhana, ya kan? Tidak sombong, kan? Murah hati dan lain sebagainya, kan? Ini adalah ciri-ciri yang harus diteladani dan diaplikasikan tentunya oleh orang Kristen dalam kehidupan ini. Kemudian anak-anak kami, orang Kristen harus waspada terhadap hedonisme. Mengapa waspada terhadap hedonisme? Karena umat Allah harus mampu menata diri sehingga tidak terjebak dalam pola hidup yang hedonistik. Yang hedonistik seperti apa tadi? Memiliki karakter loba, tamak, tidak mau bersyukur, selalu memiliki karakter egois, tidak memperhatikan keberadaan orang lain, hanya mementingkan diri sendiri. Nah, ini yang harus kita hindari. Maka dalam kehidupan sehari-hari pun, di tengah-tengah perjalanan kehidupan di dunia ini, kita harus waspada. Ini pesan bagi orang Kristen. Nah, seperti apa bentuk-bentuk hedonisme anak-anak kami? Yang pertama, bentuk hedonisme menikmati hiburan berlebihan, menghamburkan dan memamerkan harta, bahkan perilaku hidup tak terpuji, bahkan melakukan hal yang di luar batas kemampuannya hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, supaya kita dianggap seolah-olah lebih baik, supaya kita mendapat pujian walaupun itu sebenarnya sudah berlebihan. Nah, ini bentuk-bentuk perilaku hedonisme. Kemudian dampak dari pola hidup hedonisme. Yang pertama, anak kami dapat menimbulkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Mengapa? Karena orang yang menganut paham hedonisme akan memiliki karakter mewah dan berpoya-poya dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan menggunakan gaya style, ya, gaya-gaya hidup yang berlebihan sehingga orang miskin akan merasa rendah dan semakin direndahkan. Nah, kesenjangan itu akan muncul dalam kehidupan sosial kita. Orang yang kaya itu seolah-olah kaya, dan orang miskin akan hanya sebagai penonton, ya, di tengah-tengah kehidupan kita.
Kemudian anak-anak kami mempertontonkan hedonisme, mempertontonkan gaya hidup global, dan hilangnya sikap empati berpotensi memutus kemungkinan untuk membangun komunikasi dengan baik dalam berbagai lapisan masyarakat. Mengapa demikian? Karena orang yang memiliki kehidupan ekonomi lebih rendah akan merasa rendah diri ketika mereka berkomunikasi dengan orang-orang yang tingkat ekonominya tinggi tadi. Karena orang kaya itu berperilaku kaya, tidak sebanding lagi, lalu tidak ada keseimbangan dalam kehidupan sosial kita. Nah, mengapa demikian? Ya kan? Karena karakter manusia akan bisa bersosialisasi ketika mereka bisa memiliki keseimbangan itu tadi. Kalau orang kaya mempertontonkan kekayaannya, lalu orang miskin mempertontonkan kemiskinannya, kan gak seimbang ini. Nah, ini katanya kesenjangan ya. Kemudian anak-anak kami, karakter pengikut hedonisme. Yang pertama, mengabaikan perasaan orang lain. Kemudian anak-anak kami mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan karena hanya egois, mementingkan diri sendiri, ya kan? Tidak mempertimbangkan dan memperhatikan perasaan orang lain. Nah, yang ketiga, cenderung menolak adanya keadilan sosial karena ingin menonjolkan diri. Nah, anak-anak kami Pancasila jelas mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita kaya gimana? Ya, kita harus menghargai orang yang kehidupan ekonominya tidak sama seperti kita. Dalam kata lain, miskin boleh anak kami, ya anak kami. Jadi kalau kita mempertontonkan kekayaan di tengah-tengah penderitaan orang lain, nah kita tidak memiliki rasa empati, ya ini tidak benar, anak kami. Selanjutnya, dampak hedonisme bagi hubungan sosial menimbulkan kesenjangan sosial, pesimisme akan terwujudnya keadilan, demokrasi dan HAM, lalu buruknya hubungan sosial dan komunikasi antar golongan. Nah, kenapa buruk? Karena nanti orang kaya akan berteman dengan orang kaya, orang miskin akan berteman dengan orang miskin. Nah, bayangkan kami, lalu tidak akan ada lagi komunikasi yang baik antara orang miskin dan orang kaya. Oke, kemudian gaya hidup keugaharian. Nah, inilah solusi sekarang yang ditawarkan oleh Alkitab kita. Gaya hidup keugaharian adalah gaya hidup sederhana yang dikenal dengan nama ugahari. Ya, ugahari adalah sebuah gaya hidup sederhana dan berkecukupan, namun bersahaja. Tapi kamu harus tahu bahwa orang yang mengadopsi gaya hidup keugaharian belum tentu orang miskin. Justru kalaupun kita memiliki harta yang lebih dibandingkan dengan orang lain, tetaplah mencerminkan gaya hidup sederhana ini. Itu yang paling utama nanti. Kemudian model gaya hidup ugahari. Gaya hidup ugahari menampilkan model bersahaja di dalam spiritualitas, ya, yang tampak dalam kesederhanaan tanpa memiliki kualitas hidup. Bisa saja kita punya mobil, tapi ketika kita berada di SMA 2 ini misalnya kan, kita tetap berperilaku sebagai siswa, ya, anak-anak. Makanya di gerbang sana tidak boleh mobil masuk diantar ke dalam. Kan gitu sekarang. Artinya sejak gerbang sekolah kita sudah memiliki keadaan yang sama, ya kan? Kalaupun orang tuaku adalah seorang guru, lalu orang tuanya adalah seorang pejabat misalnya, sama posisinya. Menyadari kapasitasnya di dalam waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Sebagai peserta didik, dia adalah seorang pelajar, bukan mempertontonkan kelebihan itu. Nah, anak kami, orang kaya pun dapat menampilkan gaya ugahari, dapat. Ini yang dituntut. Orang yang kaya raya pun bisa menjalankan kehidupan dengan gaya ugahari, yaitu penuh dengan kesederhanaan. Nah, sekarang kita masuk pada problem based learning ini. Kisah Andre dan Peter. Oke, anak kami, karakter dua tokoh yang sedang bersahabat ini. Yang pertama karakter Andre, ya, karakter Andre. Coba perhatikan. Andre adalah keluarga yang kaya, ayahnya seorang direktur. Kemudian Peter adalah keluarga miskin, ayahnya telah meninggal, ya. Kemudian anak kami, kisah Andre dan Peter ini lebih lengkapnya. Kita melihat Andre telah bersahabat dengan Peter sejak SD. Lalu mereka berangkat ke sekolah dengan diantar oleh orang tua Andre menggunakan mobil. Orang tua Andre adalah direktur di perusahaan kontraktor, sedangkan ayah Peter telah meninggal sejak Peter masih TK. Sedangkan ibunya bekerja sebagai tukang cuci dan berjualan pisang goreng. Sampai Andre dan Peter menginjak sekolah di SMA yang sama, mereka tetap bersahabat walaupun memiliki kesenjangan ekonomi tadi. Namun Andre tetap hidup sederhana walaupun di tengah-tengah kekayaan.
walau orang tuanya memberikan izin jika Andre membawa mobil ke sekolah, namun ia tetap hidup dengan rendah hati, lalu pergi ke sekolah bersama dengan teman-teman pada umumnya. Nah, melihat pola hidup Andre, Peter merasa termotivasi dan semangat untuk mengejar keberhasilan. Nah, Peter dalam kesederhanaan hidup sungguh-sungguh diberkati dengan kehadiran sahabat dan spiritualitas hidup. Andre dan Peter pun memiliki potensi yang baik di sekolah, prestasi yang baik di sekolah. Mereka bukan tipe yang bermalas-malasan sampai melalaikan tanggung jawab sebagai pelajar. Nah, anak-anak kami, pertanyaan diskusi boleh, tapi siapa yang mau menjawab pun boleh. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang Andre dan Peter? Apakah persahabatan yang seperti ini masih dapat kita temukan dalam kehidupan masa kini? Siapa yang memberikan jawabannya? Ayo, siapa yang memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan? Ayo. Nomor 1, siapa yang mau jawab? Presentasi catat. Siapa? Oke, memberikan jawaban. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah Andre dan Peter? Kalau jawabannya ya, saya terharu, saya memiliki semangat membacanya, luar biasa. Siapa? Ayo. Oke, ya, silakan Jeremia berdiri dulu, Jer. Ya, silakan. Kita dia masuk ke dalam. Ya. Oke, silakan Jeremia. Setelah melihat tentang kisah Andre dan Peter, saya merasa termotivasi dari kisah Andre dan Peter. Yang dimana saya melihat Andre yang begitu hidup sederhana walaupun ayahnya adalah seorang direktur, dan yang memotivasi saya dari situ adalah melihat kayak hidup. Oke, baik. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang mau memberikan jawaban terkait ini? Oke, Timothy. Oke, nah, kamulah, Tessa. Ya, Tessa. Silakan. Ya, nomor 1 dan 2, rasa sekali. Pendapat saya mengenai kisah Andre dan Peter ini, saya merasa bangga kepada Andre walaupun saya tidak mengenal dia, tapi dia tetap mau hidup sederhana walaupun orang tuanya kaya saya, dan Peter yang tetap juga mau berteman dengan Andre walaupun dia tahu dia juga miskin dan Andre juga adalah orang kaya. Dan untuk pertanyaan nomor 2, apakah persahabatan yang seperti itu masih dapat kita temukan dalam kehidupan masa kini? Ya, saya masih dapat menemukan persahabatan seperti itu karena saya mengalaminya juga. Iya, tepuk tangan dulu untuk Tessa. Silakan dari Sarah memberikan jawaban, silakan. Oke. Ya. Pendapat saya tentang kisah Andre dan Peter, saya merasa termotivasi dan bangga di mana Andre seorang orang kaya, tapi dia masih mau berteman dengan seorang miskin. Ternyata di luar sana ada aja orang yang masih berteman walaupun kastanya berbeda. Dan juga apakah persahabatan yang seperti itu masih dapat kita temukan dalam kehidupan masa kini? Terkadang masih ada aja orang yang mau berteman seperti itu, tapi ada juga orang yang nggak mau berteman yang kalau kastanya berbeda dari kita. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan ini? Dio? Tahu, Robert? Oke, silakan. Ya, siapa namanya sih? Ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kalian tentang kisah Andre dan Peter? Saya sangat terharu melihat kisah Andre dan Peter. Ternyata walaupun mereka memiliki perbedaan yang dibilang sangat jauh dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang kehidupan keluarga, ternyata mereka berteman tidak memandang hidup. Ternyata pertemuan mereka itu sangat tulus dan itu sangat termotivasi bagi saya. Oke, baik. Ada lagi yang mau memberikan pendapat terkait dengan ini? Baik, anak-anak kami, mari kita lanjut dulu. Nah, berdasarkan kisah di atas, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya hidup ditujukan untuk mencapai kebahagiaan. Ya, kebahagiaan diperoleh dengan tanggung jawab atas seluruh kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan.
Jadi bukan mencari kebahagiaan yang kebablasan atau kebahagiaan yang sembarangan ya, tetapi kebahagiaan yang tetap terikat, kebahagiaan yang tetap teratur, terarah kepada kebenaran Allah. Itu yang paling utama. Kebahagiaan diperoleh dengan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Salah satu bentuk tanggung jawab adalah menghargai kehidupan sosial, ya, dengan orang-orang di lingkungan tempat tinggal kita. Oke, kemudian peduli sosial. Orang Kristen harus peduli terhadap orang lain, memahami bahwa hidupnya harus berdampak positif bagi orang lain. Ya, jika seseorang hanya bersifat hedonisme yang mengarahkan diri pada sikap loba, yang muncul adalah perilaku egois, ya, rakus, dan tidak peduli terhadap orang lain. Selanjutnya, anak-anak kami, dengan demikian sikap ugahari merupakan solusi terhadap kehidupan yang lebih baik, nyaman. Ya, hidup ugahari memberi ruang bagi setiap orang untuk memberikan kebahagiaan juga kepada orang lain. Jadi tidak hanya di dalam dirinya sendiri. Nah, dan meneladankan hidup tidak bergantung pada kekayaan, tetapi pada interaksi sosial sebagai wujud tanggung jawab setiap individu. Ya, di awal di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, karena itu berkuasalah atas burung-burung di udara dan semuanya, ya. Kepada manusia telah diberikan kuasa itu. Tetapi kuasa bukan hanya menguasai, tapi justru memelihara, melestarikan, dan memperhatikan kehidupan orang lain. Nah, pertanyaan refleksi, coba bayangkan anak-anak, jika standar kehidupan ditentukan oleh gaya hidup, ya, dan gaya hidup itu adalah gaya hidup mewah, tentu saja kebahagiaan hanya akan menjadi milik segelintir orang, bukan? Ya kan? Kenapa demikian? Karena anak-anak kami orang kaya yang akan bisa menikmati kebahagiaan. Nah, anak-anak kami coba dengarkan dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi bersama Kak. Yang banyak berkembang di masyarakat pada era milenial ini adalah ideologi hedonisme. Bagi masyarakat luas, gaya hidup hedonisme sendiri sering dikaitkan dengan sifat boros, suka menghamburkan uang, dan hanya berpikir tentang kebahagiaan dunia semata. Lalu, apa itu ideologi hedonisme? Hedonisme diambil dari bahasa Yunani, yaitu hedon, di mana pengertian hedonisme tersebut memiliki arti kesenangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian hedonisme adalah pandangan manusia yang beranggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Nah, pada video kali ini, Squad Trending akan membahas tentang 7 bahaya gaya hidup hedonisme. Simak videonya sampai selesai ya. Namun, seperti biasa, buat kamu yang belum subscribe channel Squad Trending, silahkan tekan subscribe dan aktifkan lonceng supaya selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Squad Trending ini. Kita mulai pembahasan tentang gaya hidup hedonisme secara luas. Beberapa ahli juga menjelaskan bagaimana pengertian hedonisme. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Burhanuddin tahun 1997 menjelaskan tentang pengertian hedonisme adalah sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan kesenangan yang didatangkannya. Dengan kata lain, sesuatu yang hanya mendatangkan kesusahan, penderitaan, serta tidak menyenangkan merupakan sesuatu yang dinilai tidak baik. Sedangkan menurut tulisan Colin Scair pada tahun 1993 menjelaskan pengertian hedonisme adalah sebuah doktrin yang menyatakan bahwa kesenangan merupakan hal yang paling penting di dalam hidup. Dengan kata lain, hedonisme merupakan suatu paham yang dianut oleh orang-orang yang mencari kesenang-senangan dalam hidup semata. Pandangan atau gaya hidup hedonisme ini tentu tidak lahir begitu saja. Pasti ada beberapa faktor pemicunya. Adapun beberapa faktor penyebab pandangan atau gaya hidup tersebut dipicu oleh 2 faktor, yaitu bisa muncul dari dalam diri sendiri sebagai faktor internal ataupun dari luar diri sendiri sebagai faktor eksternal. Faktor internal atau dari dalam diri sendiri merupakan sebuah penyebab hedonisme yang paling utama. Setiap manusia sudah pasti memiliki sifat dasar yang ingin memiliki banyak kesenangan dan juga memiliki banyak kebahagiaan. Ditambah lagi dengan sifat lain dari
Faktor eksternal ini bisa berasal dari informasi atau juga efek globalisasi. Apalagi saat ini, internet dan media sosial membuat kita dapat melihat bagaimana kehidupan orang lain di luar sana. Kebiasaan-kebiasaan serta paham yang didapat di dunia maya atau di lingkungannya dianggap menjadi penyebab orang-orang tertarik untuk mengadaptasi gaya hidup hedonisme di dalam kehidupannya. Perilaku serta gaya hidup hedonisme yang dianut juga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi dirinya dan juga bagi lingkungan sekitar. Sayangnya, dampak yang muncul dari perilaku hedonisme ini cenderung ke arah negatif. Dan berikut adalah 7 bahaya gaya hidup hedonisme bagi manusia. Yang pertama, sikap individualisme. Seseorang yang memiliki perilaku dan gaya hidup hedonisme cenderung lebih individualis atau juga menganggap dirinya sendiri lebih penting daripada orang lain, sehingga ia enggan untuk mengikuti kegiatan sosial serta memilih untuk melakukan segala aktivitasnya secara mandiri. Sehingga apabila dirinya terkena suatu musibah, mungkin masyarakat sekitar juga akan memberikan balasan berupa sanksi sosial terhadap dirinya. Selanjutnya, yang kedua adalah sikap konsumtif. Kebiasaan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan adalah dampak buruk dari hedonisme. Hal tersebut dilakukan hanya untuk kesenangan semata. Sebab suka berbelanja bukan karena kebutuhan, melainkan hanya sekedar iseng membeli ini dan itu tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan atas fungsinya. Selanjutnya, yang ketiga adalah sikap egois. Seseorang yang memiliki gaya hidup atau perilaku hedonisme biasanya lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Hal ini dapat menimbulkan sikap arogan, di mana dalam pandangannya hanya pendapatnya sendirilah yang paling benar, sementara pendapat orang lain yang tidak sejalan dengannya dianggap salah. Oke, baik anak-anak kami, sampai di sini dulu penayangan video. Kemudian anak kami tadi kita sudah melihat bagaimana sebenarnya gaya hidup hedonisme itu memiliki dampak buruk. Nah, sekarang di sini kita akan lihat bagaimana sebenarnya cara hidup sederhana tapi kita tetap bahagia, ya. Karena tadi dampak hedonisme sudah pasti banyak dampak buruknya dan sebagainya, di samping menambah utang dan lain sebagainya, ya. Karena kita hanya berkutat pada gaya yang mengeluarkan banyak materi dan uang, ya, banyak utang dan lain sebagainya. Nah, di sini sekarang kita akan lihat dulu tips berikutnya. Perlu menganggap apa yang kita lakukan itu sia-sia. Kita tidak pernah puas dengan apa yang kita punya. Lihat istri orang lain di media sosial, kita memuja dia dan merendahkan istri sendiri. Kita lihat suami orang di media sosial, dalam hati kita berucap, coba ya, suami saya seperti dia. Padahal, mungkin suami orang itu tidak lebih baik dari suamimu sendiri dalam kehidupan nyata. Kita mengeluh dengan pekerjaan dan melihat pekerjaan orang lain itu luar biasa. Padahal, mungkin pekerjaan kita adalah impian bagi orang yang di luar sana yang tidak punya pekerjaan. Hidup itu indah, hidup itu anugerah. Kenapa menjadi tidak indah dan tidak bahagia? Karena kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih ke kita. Kita tidak mau menjadi diri sendiri. Kita tidak mau membuat cerita hidup kita sendiri, karena merasa hidup kita ini adalah bencana. Kita selalu ingin menjadi orang lain dan ingin hidup dengan cara mereka. Kalau itu yang kita mau, percaya saja, sampai mati pun kita tidak akan pernah bahagia. Hidup di dunia ini, hidup seperti apa yang kamu impikan? Mungkin kamu melihat artis ternama di acara TV, kamu ingin seperti dia. Melihat YouTuber terkenal dengan sederet mobil miliaran, kamu ingin menjadi dia. Melihat pasangan yang tampan nikah dengan artis yang cantik, kamu berhayal, coba pasangan saya kayak gitu juga. Menonton film percintaan, kamu berharap kisah cintamu bisa seperti mereka. Coba kamu bayangkan kalau kamu bisa memiliki semuanya. Kamu bisa terkenal seperti Raffi Ahmad,
memiliki koleksi mobil miliaran seperti Atta Halilintar, memiliki pasangan yang setampan Anies Daud dan secantik Raisa, dan memiliki hubungan yang kekal seperti Pak Habibie dan Bu Ainun. Coba kamu bayangkan, itu semua ada di diri kamu. Nggak perlu dibayangkan, karena itu tidak mungkin terjadi. Punya impian boleh-boleh saja, tapi memiliki semuanya rasanya tidak akan mungkin. Sangat tidak adil rasanya, hanya ingin sesuatu yang enak, tapi tidak ingin mengambil hal yang tidak kamu sukai. Jangan habiskan waktumu dengan hanya membayangkan apa yang tidak akan pernah terjadi padamu. Jangan buang sisa hidupmu dengan terus membandingkan dirimu dengan suksesnya orang lain. Kembali ke realita, kamu tidak menjadi semuanya seperti mereka. Setiap orang lahir berbeda. Manusia tidak diciptakan dengan paste. Manusia diciptakan selalu dengan perencanaan dari awal hingga akhir. Selalu ada maksud kenapa kita berada di dunia ini. Kamu terlalu sibuk menghabiskan waktumu untuk mencari jati diri. Padahal yang kamu cari selama ini adalah kamu. Ya, kamu. Menjadi diri sendiri karena original lebih terhormat daripada harus menjadi copy paste orang lain. Jadilah diri sendiri karena Allah menciptakan semua individu itu sempurna. Yang membuat hidupmu menjadi tidak sempurna karena kamu hanya ingin menjadi orang lain. Tidak usah bertopeng, kawan. Coba kamu bayangkan hari-harimu selalu memakai topeng kemana-mana. Pasti sangat tidak enak. Tidak perlu menjadi orang lain untuk dihormati. Tidak perlu menjadi orang lain untuk dicintai. Kamu tidak akan mendapatkan cinta sejati dan hormat orang lain dengan hidup yang penuh kepalsuan. Kamu bisa mendapatkan hormat dan cinta orang lain karena kamu mau menjadi dirimu sendiri. Ya, menjadi apa adanya kamu. Tidak usah terlihat pintar, karena itu sama saja kamu mengatakan pada dirimu bahwa kamu itu bodoh. Tidak usah malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu berpura-pura kaya. Nongkrong di tempat yang mahal dan keren hanya untuk terlihat di Instastory. Beli barang-barang mewah supaya dikagumi orang, padahal barang-barang tersebut adalah barang-barang palsu. Setelah itu, kamu melakukan itu untuk mendapat respek orang lain. Tidak, mereka tidak peduli, karena mereka lebih peduli pada diri mereka sendiri. Sebenarnya, uangmu itu selalu cukup untuk hidup, tapi uangmu gak akan pernah bakal cukup kalau harus memenuhi seluruh gaya hidupmu. Melihat orang lain pasti tidak akan pernah cukup. Kawan, hidup ini terlalu bernilai. Jangan habiskan sisa usiamu untuk terlihat hebat di depan orang lain. Jangan habiskan sisa umurmu hanya untuk demi pengakuan orang lain. Hidup itu sebenarnya murah. Label merek yang bikin mahal. Hidup itu sebenarnya sederhana. Yang bikin rumit itu gengsi. Kawan, jadilah siapa dirimu seasli-aslinya. Jangan pernah ambil pusing dengan kata-kata orang. Karena Albert Einstein pernah berkata, kadang manusia itu hanya punya mulut, tapi tidak punya otak. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Kamu tidak akan bahagia kalau selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Membandingkan justru membuat kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Membandingkan justru kamu tidak pernah mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Temukan potensimu, temukan kelebihanmu, temukan keunikanmu, dan kembangkan terus apa yang kita punya. Karena hakikat sesungguhnya dari menjadi diri sendiri adalah kita harus mengoptimalkan potensi dan bakat yang kita miliki tanpa harus merubah keunikan dan tidak harus mengikuti orang lain. Hiduplah dengan ceritamu sendiri, bahagialah dengan panggungmu sendiri, nikmati kelebihanmu dan perbaiki kelemahanmu. Kamu akan bahagia bila hidup merasa syukur dan mau menerima apa adanya dirimu dan kita harus. Baik, karena kami setelah kita tadi video itu, maka sekarang kita sampailah kepada diskusi kelompoknya. Oke, sekarang bentuk ini diskusi Oke, nah oke, yang harus dibentuk diskusinya sebelumnya.
susunan kelompokmu terkait dengan materi kita ini. Materinya terkait dengan hedonisme dan gaya hidup ugahan. Ya, oke, kita kasih waktunya 5 menit. Oke, skip dulu, apa dulu? Presentasi, melakukan diskusi kelompok, kemudian presentasikan ke depan pemahaman terkait dengan gaya hidup hedonisme dan gaya hidup ugahari berdasarkan video yang telah kita tonton tadi. Oke, silakan. Jika anak kami merasa kesulitan selama proses diskusi ini, silakan bertanya ke saya. Silakan bertanya ke saya untuk hal-hal yang kita perlukan. Oke, ya. Kamu dapat melakukan diskusi terkait dengan video yang telah kita tonton tadi, dan diskusi ini membahas terkait dengan gaya hidup hedonisme yang bertentangan dengan iman Kristiani dan Alkitab, lalu bandingkan nanti dengan gaya hidup ugahari yang mencerminkan kesederhanaan dan gaya hidup bersahaja yang mengarahkan manusia hidup sederhana dan bersyukur kepada Tuhan. Paham ya? Oke. Iya. Nah, perhatikan sekali lagi. Kamu berdasarkan video itu rumuskan gaya hidup hedonisme dan gaya hidup ugahari, ya. Ya, masing-masing membuat laporan lengkapnya. Yang pertama tampil ke depan, seperti kita lihat. Oke. Kamu dapat membandingkan bagaimana sebenarnya gaya hidup hedonisme itu yang memiliki dampak buruk dalam kehidupan manusia, lalu berikan solusinya dengan menghadirkan dan mengadopsi gaya hidup ugahari sebagai pola hidup Kristiani yang sesuai dengan perintah Allah dalam Alkitab untuk dijadikan solusi menyelesaikan masalah hedonisme dalam kehidupan. Kalaupun seseorang kaya dalam kehidupan, bukan berarti dia tidak bisa hidup sederhana, tapi justru orang kaya dengan pola hidup sederhana akan menggambarkan kehidupan yang bersahaja, rendah hati, dan memiliki nilai spiritualitas sesuai dengan iman Kristen yang lebih baik. Kalian sudah paham ya terkait dengan poin yang akan kita bahas dalam diskusi ini ya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan di kelompok ini adalah melakukan diskusi terkait dengan gaya hidup hedonisme. Tentu gaya hidup ini adalah gaya hidup yang bertentangan dengan iman Kristen, karena lebih cenderung bersikap loba dan tamak, rakus, mementingkan diri sendiri dan egois, tidak menghargai orang lain. Dengan demikian, bandingkan bahwa pola hidup ugahari merupakan solusi terbaik dalam kehidupan di masa kini. Kenapa gaya hidup ugahari merupakan solusi? Karena gaya hidup ugahari sesuai dengan Alkitab dan iman Kristen, yang mengajarkan orang Kristen untuk hidup lebih sederhana. Ya, itu yang harus kalian tampilkan dalam diskusi kelompok ini sebagai pendapat kelompok. Paham ya? Oke, silakan lakukan diskusi dengan baik.
Ada yang masih kurang mengerti terkait dengan diskusi ini? Semua sudah mengerti? Sudah? Oke, lakukan diskusi kalau sudah mengerti. Sudah ada yang siap. Waktu diskusinya tinggal 1 menit lagi. Gaya hidup itu memiliki solusi ya. Iya benar. Oke, waktunya sudah habis. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Ya, kalau ada yang masih dilengkapi terkait dengan laporannya, nanti masih bisa kita lengkapi. Yang penting dipresentasikan dulu ke depan. Baik, anak-anak kami yang pertama tampil tentu memiliki nilai yang lebih baik. Siapa? Kelompok siapa yang pertama tampil? Ayo. Oke, kelompoknya Sarah. Oke, ya silakan maju ke depan. Oke, Tessa, ayo maju ke depan. Laporannya nanti dilengkapi. Oke, silakan memberikan pendapat dulu. Iya, anak-anak kami sambil kita melakukan di situ, mari perhatikan ke depan. Oke, mari kita perhatikan ke depan agar geser supaya kelihatan di situ. Kelihatan slide-nya? Oke, nggak usah langsung sampaikan penjelasan terkait dengan pendapat kelompok ya. Semuanya silakan. Ya, anak-anak kami, mari kita dengarkan penampilan dari kelompok ini ya, menyajikan, mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Ya, kepada kelompok Tessa silakan tampilkan. Nggak usah dibaca tapi jelas. Jadi teman-teman yang dapat kami simpulkan dari video tadi yang tadi ditampilkan itu adalah bahwa dalam hidup ini pasti semua orang ingin mengejar yang namanya gaya hidup, kehidupan yang layak dan juga keinginan untuk hidup. Walaupun ada beberapa terkadang ada yang sampai rakus, tidak menghargai hidup orang lain, egois, akan tetapi semua itu dapat kita terselesaikan dengan baik apabila kita itu semua hidup sederhana dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kehidupan kita yang sederhana ini membuat kita tidak mengejar hal-hal yang berbau dunia semata, yang membuat iman Kristen kita atau iman Kristen kita itu hancur. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Jadi saya akan menambahkan hasil diskusi Islam ini, yaitu jadi kita sudah mengetahui bahwa gaya hidup Bulgaria adalah gaya hidup yang bersahaja dan
kecukupan gaya hidup ini berhubungan dengan Alkitab dan iman Kristen, yang dimana kita diajari untuk hidup sederhana dan berkecukupan. Kita juga mengetahui bahwa gaya hidup Indonesia adalah gaya hidup yang ingin bermewah-mewah saja atau yang senang-senang saja, tanpa memikirkan dampak bagi kehidupannya di kemudian hari. Gaya hidup Indonesia ini sangat bertentangan dengan Alkitab dan iman Kristen, yang dimana gaya hidup ini mencerminkan gaya hidup yang global dan tamak yang tidak pernah diajarkan dalam Alkitab. Dan terakhir itu kami juga membahas tentang bahwa gaya hidup Indonesia adalah gaya hidup yang tentu bertolak belakang dengan iman Kristen. Karena gaya hidup ini lebih mementingkan keserakahan, individualisme dan egoisme. Individualisme ini adalah sifat hedonisme yang tentu bertolak belakang dengan iman Kristen, karena gaya hidup ini bersifat lebih serakah dan tamak untuk diri sendiri dan tidak mementingkan keberadaan orang lain yang ada di sekitarnya. Kita sebagai umat Kristiani harus melakukan gaya hidup ugahari, di mana kita harus hidup lebih bersahaja dan memikirkan keberadaan orang lain yang ada di sekitar kita. Ya baik, kita beri tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, silakan kelompok mana yang mau tampil lagi? Silakan Sarah, maju ke depan. Untuk dari Ido. Assalamualaikum. Kami simpulkan bahwa gaya hidup Indonesia adalah gaya hidup yang menghasilkan diri sendiri daripada orang lain dan merupakan gaya hidup yang serakah serta tamak. Biasanya gaya hidup Indonesia ini mengamburkan uang berfoya-foya, melakukan hal negatif, membeli barang yang tidak perlu atau yang tidak penting. Ternyata solusi dari gaya hidup Indonesia ini adalah yaitu gaya hidup ugahari. Gaya hidup ugahari adalah gaya hidup sederhana, berkecukupan dan bersahaja. Adalah gaya hidup yang mengendalikan hawa nafsu dan mengutamakan kebutuhan hidup. Dan juga izinkan saya menambahi, ternyata gaya hidup hedonisme itu adalah gaya hidup yang kita lebih mengikuti gaya hidup orang lain. Contohnya kalau orang lain itu punya tas mewah, kita ingin seperti mereka membeli tas mewah. Kalau mereka punya mobil, kita ingin seperti mereka. Jadi itu adalah cara kita untuk hidup hedonisme. Ternyata gaya hidup hedonisme ini tidak baik dan tidak seharusnya kita lakukan. Maka solusinya adalah dengan gaya hidup ugahari, di mana gaya hidup ugahari ini adalah gaya hidup yang sederhana dan mementingkan keberadaan orang lain dan dampak ke depannya, di mana nanti gaya hidup ugahari ini dapat kita lakukan dengan membeli barang yang lebih kita butuhkan. Contohnya kalau kita berbelanja itu apa aja yang kita butuhkan di rumah itu yang kita beli. Dan juga kalau kita lagi kalau kita membutuhkan kalau kita ada kawan, seharusnya kita lebih mementingkan kawan kayak kerja kelompok lagi gitu kan, nggak mesti diri kita yang ada di situ, dan kita juga harus saling membantu dan juga ada fungsi teman itu dalam kerja kelompok kita itu. Jadi sikap ugahari itu terlaksanakan bahwa kita mementingkan keberadaan teman dalam diskusinya. Ya baik, tepuk tangan. Oke, ayo yang mau tampil ini silakan. Selamat siang teman-teman sekalian. Jadi yang kami di sini ingin mempresentasikan apa itu arti gaya pola hidup hedonisme dan keugaharian. Jadi hedonisme itu adalah gaya hidup yang dimana seseorang itu lebih mementingkan kesenangan dirinya dibandingkan dengan kesenangan orang lain. Dan keugaharian itu adalah gaya pola hidup orang yang sederhana, dan keugaharian ini contohnya seseorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri dan dia juga mementingkan kehidupan orang lain. Dan ini akan dibacakan oleh teman kami. Contoh ini hedonisme adalah mengutamakan belanja barang yang perlu diperlukan, selalu mengejar hiburan dan kesenangan. Ya baik, tepuk tangan.
mencukupkan diri dengan berkat Allah, sehingga senantiasa mewujudkan pola hidup bukan hari dan sederhana. Gaya hidup dengan paham hedonisme sangat bertentangan dengan iman Kristen. Mengapa bertentangan? Karena memang menimbulkan karakter tamak, tidak puas, dan bersifat loba, ya, mementingkan diri sendiri. Nah, ayat Alkitab yang bisa kita adopsi adalah misalnya Filipi 4 ayat 11-12. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan, jelas sekali ya. Nah, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada orang percaya supaya bisa kita hidup sebagaimana orang-orang yang bersyukur, merasa cukup dalam berbagai situasi, ya. Itu yang paling utama. Kemudian Ibrani 13 ayat 5, anak kami, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jelas sekali nih. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Penjelasan ini jelas anak-anak kami. Ketika kita bersyukur, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu indah dan baik dalam kehidupan ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada asesmen evaluasi pembelajaran, ya, asesmen evaluasi pembelajaran. Silakan anak kami, saya akan bagi lembaran ini. Silakan jawab bunyi saja, tuliskan nama, ya, tuliskan nama. Oke, tuliskan namanya masing-masing. Oke, yang Kristen ya, tuliskan namanya, jawab. Ini PH Bakti ya. Oke. Tuliskan namanya. Oke. Ya, silakan dijawab cepat. Oke, baik, anak-anak kami silakan dijawab dengan baik, dijawab dengan jujur jawabannya supaya mencerminkan proses pelaksanaan pembelajaran kita pada kali ini. Baik anak-anak kami, karena ujian asesmennya sudah selesai, silakan dikumpulkan nanti. Silakan yang memimpin doa kita maju dulu ke depan. Ya. Oke. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap.
dibawari dengan baik dan menjadi gaya hidup Indonesia seperti yang telah diajarkan oleh Bapak Pak. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami dapat mempelajarinya pada hari ini. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak tahu dengan segala dosa, kiranya Engkau mengampuni. Melalui anak Tuhan Yesus Kristus kami jasa kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik anak kami, terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Selamat siang. Shalom, selamat siang. Saya Ibu Jenti Tambunan, Sarjana Biologi, rekan sejawat atau CMGMP, Guru Agama Kristen Protestan di SMA Negeri 2 Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa mahasiswa PPG IAKN Ambon atas nama Bapak Payan Tambunan tahun 2024 telah melakukan praktek mengajar PPL dengan menggunakan model PBL Problem Basic Learning. Pelaksanaan pembelajaran berjalan baik dan telah menggunakan media PowerPoint dan video. Demikian, terima kasih.